Ratusan tahun silam, menjauh di tengah belantara ujung utara Kalimantan, masyarakat Kayan dari klan Uma Afan hidup dalam kabut menakutkan karena datangnya serangan bengis pasukan Dayak Iban dari dataran tinggi Sarawak dengan rajanya Sumbang Lawi. Tak terkira juga kepedihan yang dialami oleh Simun Luan, seorang wanita bangsawan pemimpin suku Kayan Uma Afan yang desanya habis diobrak-abrik oleh pasukan Sumbang Lawi. Dia harus kehilangan putranya, Sadam, yang diharapkan jadi penerus kebesaran suku Dayak Kayan Uma Afan. Simun Lawan dan putrinya Asung Luan yang terkenal kecantikannya dan sisa-sisa prajurit setianya akhirnya berusaha pergi melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Asung Luan amat berduka dan terus meratapi kepergian saudaranya yang amat dicintainya itu. Ampun Tuan Putri, bahwa di istana kita ada penyerangan dari Sumbang Lawing, bahwa kita harus pergi dari sini. Baiklah, kalau itu yang terbaik, kita akan pergi dari sini dan mencari tempat yang Simun tenang. Luan dan putrinya beserta para pengikutnya beberapa kali berpindah-pindah lokasi pemukiman, yakni terus ke kawasan hilir Sungai Kayan untuk menghindari kejaran pasukan Sumbang Lawing yang haus darah itu. Hingga sampailah mereka di sebuah kawasan cukup indah untuk menetap. Suatu malam saat sebagian kelompoknya terlelap dalam tidur, Simun Luan membangunkan putrinya dan mengajaknya duduk di alai depan lamin. Dia tidak ingin apa yang diutarakannya didengar oleh orang lain. Cukup lama Simun Luan memandangi wajah putrinya yang begitu cantik, sehingga membuat Asung Luan pun bertanya-tanya tentang apa yang ingin disampaikan ibundanya itu. Sudahlah, Ananda, relakan kepergian kakandamu. Bunda, saya bersumpah akan membalaskan dendam ini, walau bagaimanapun caranya. Seandainya saya dijadikan istri oleh siapapun, saya bersedia, asalkan dendam saya terbalaskan. Ananda, kini kau telah tumbuh menjadi wanita tercantik di Apokayan. Suatu saat nanti, kau akan menjadi istri dan ibu dari anak-anakmu yang akan meneruskan kebesaran Kayan Uma Afan. Namun, tidak lama lagi aku tidak dapat menemanimu dalam pengembaraan ini. Karena tadi malam aku bermimpi dengan leluhur kita. Tanda aku akan menyusul Lahebara dan abangmu Sadan. Kau harus tabah, anakku, karena ada kehidupan setelah kita mati. Aku bersama ayah dan abangmu akan menantimu di sebuah lamin yang indah. Dan akan ada seorang pria gagah berani yang akan menjadi suamimu. Jadi tunggulah dia sebelum menyerang Sumbang Lawing. Syahdan dikisahkan ada seorang pangeran bernama Dato' Lancang, pewaris takhta kerajaan Brunei bersama dua penasehat spiritualnya, Dato' Mahmud dan Dato' Tantalanya, melakukan pelayaran guna memperluas tanah kekuasaannya. Mereka berlayar hingga tersesat karena ada badai dahsyat. Beberapa pekan setelah terhempas badai dan terapung-apung mengikuti arus aliran sungai, tiba-tiba seorang prajurit Dato' Lancang berteriak, Lihat, ada kepulan asap di sana. Siapkan senjata, namun jangan dinampakkan. Kita tidak ingin terjadi perang, namun datang secara damai. Kami datang dengan damai. Suka kami terima di sini. Tunjukkan bahwa kalian tidak mempunyainya. Silakan periksa kapal kami.
Datuk Lancang pun memberanikan diri mengutarakan niatnya untuk tinggal bersama-sama masyarakat Kayan membangun daerah yang indah itu. Saya berniat tinggal bersama Tuan Putri dan penduduk Kayan di sini. Tempat kami memang indah dan terlihat damai. Namun sebenarnya rakyat kami hidup dalam ketakutan karena sewaktu-waktu pasukan Iban yang datang menyerang. Saya bersedia menerima maksud baik Datuk, asalkan Datuk bisa membunuh Sumbang Lawing dan pasukan Iban. Baiklah kalau gitu sarapannya. Ampun Paduka, lapor bahwa pasukan Datuk Lancang akan menyerang pasukan kita. Apa? Paling-paling mereka hanya sampai di perbatasan saja. Kemudian Datuk Lancang pun menyampaikan hasil pertemuannya dengan Asung Luan berkaitan dengan niatnya kepada Pati Datuk Mahmud dan Laksamana Datuk Tantalangi yang sekaligus menjadi penasehat spiritualnya guna mencari jawaban atas syarat yang diminta Asung Luan. Melihat keteguhannya, akhirnya kedua datuk itu pun mendukungnya. Maka melalui sebuah musyawarah yang melibatkan tokoh klan Umah, mereka menghimpun kekuatan dari klan-klan yang ada. Selanjutnya menyusun strategi perang untuk menyerang Sumbang Lawing. Lapor bahwa pasukan kami menantang paduka kalian untuk perang secara damai. Lapor, Baginda, Pangeran Sumbang Lawing ingin menantang Pangeran ingin berperang secara damai. Baiklah, terima tantangan ini. Lapor bahwa Pangeran Datuk Lancang menerima tantangan Anda. Baik, akan saya laksanakan. Kami akan pergi jauh-jauh. Menyadari bahwa pasukannya kalah dan tidak mungkin dia bertempur sendirian melawan banyaknya prajurit Datuk Lancang yang ternyata pintar menggunakan berbagai senjata dan ilmu bela diri. Akhirnya ia pun bersama pasukan meninggalkan kawasan tersebut dan kembali ke dataran Sarawak. Akhirnya Datuk Lancang pun melamar Asung Luan. Prosesi pernikahannya pun dimeriahkan dengan cara tradisional masyarakat Kayan dan juga tradisi Islami oleh bangsa Melayu dan Brunei. Keduanya diarak dengan biduk bebandung menyitari Sungai Kayan 3 kali. Dari perkawinan asimilasi atau campuran dua suku bangsa itu, maka kemudian tercatat dalam sejarah lahirlah suku baru bernama Suku Bulungan. Dari keturunan buah cinta keduanya lahirlah juriat para sultan yang memimpin Kesultanan Bulungan secara turun-temurun. Dan pada setiap hari jadi Kabupaten Bulungan, prosesi menyitari Sungai Kayan dengan biduk bebandung terus dilestarikan untuk mengenang leluhur Bulungan, yakni Pangeran Brunei Datuk Lancang dan Putri Kayan Asung Luan. Wow.
karena